Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Karisma Danang Yuangga dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang akan menemani kalian semua dalam mempelajari materi sejarah teori ekonomi. Materi ini merupakan lanjutan dari serangkaian materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan masih akan kita sajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Jika beberapa pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama mempelajari sejarah teori ekonomi aliran sejarah atau aliran historis, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pemikiran ekonomi mazhab institusionalisme. Sebelum kita mulai pembahasan yang pastinya akan seru ini, saya ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Apa itu mazhab? Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kalian mungkin pernah mendengarkan istilah ini. Mazhab merupakan penggolongan suatu hukum atau aturan. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang harus dilalui dan dilewati. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara tersebut menjadi ciri khasnya. Dinamakan mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Hasil penelitian tersebut akan dijadikan sebagai pedoman yang jelas batasannya, bagian-bagiannya, dan dibangun di atas prinsip dan kaidah-kaidah. Dan istilah mazhab dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup disiplin keilmuan apapun, tak terkecuali ilmu ekonomi yang saat ini tengah kita pelajari. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, pada pembahasan yang lalu, bahwa sejarah teori ekonomi memiliki tahapan-tahapan era dengan sudut pandang empiris yang mempengaruhi perilaku manusia kala itu. Kita sudah membahas pemikiran ekonomi mulai dari masa Yunani kuno hingga masa sejarah. Kemudian kita akan melanjutkan pada masa pembahasan mazhab institusionalisme ini. Ekonomi institusional secara umum adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi atau economic behavior seseorang atau suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi sendiri dalam hal ini memiliki arti yang cukup luas dan secara singkat dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal, yang sengaja disusun untuk membatasi atau mengatur hubungan antar manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Institusi formal dapat berupa peraturan, regulasi, hukum perundangan, dan lain-lain. Sementara institusi formal atau institusi informal dapat berupa konvensi, tren, budaya, dan sebagainya. Dengan demikian, institusi di sini tidak sama dengan organisasi. Mazhab institusional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik. Masih ingat kan? Yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan atau maximizing profit behavior. Istilah ekonomi institusional pertama kali diperkenalkan oleh Walter Hamilton pada tahun 1919. Namun, tokoh-tokoh awal yang secara konvensional dianggap sebagai pendiri mazhab institusional dalam ekonomi diantaranya adalah Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, dan John R. Commons. Pandangan tokoh-tokoh awal mazhab institusional tersebut menekankan beberapa isu, antara lain perubahan teknologi, aspek psikologi, dan aspek hukum adalah aspek yang harus diikutsertakan dalam analisis ekonomi. Pada awalnya, pandangan ini cukup berkembang karena dianggap lebih merepresentasikan dunia nyata karena memiliki bukti yang empiris. Namun, dalam perjalanannya, perkembangan mazhab ini mengalami kemandekan atau stagnation, bahkan cenderung ditinggalkan.
Kenapa? Karena tidak adanya pembahasan lebih lanjut dari para pendukung mazhab ini, yang pada akhirnya mampu membentuk dan memberikan landasan teori yang kuat. Di samping itu, pengembangan mazhab neoklasik yang secara luas mulai mengembangkan alat ekonometrik dalam analisisnya, serta pengembangan mazhab ekonomi kesejahteraan atau welfare economic yang diusung oleh Keynes, membuat mazhab institusional menjadi semakin tertinggal. Karena dengan alat-alat analisis tersebut, mazhab neoklasik menjadi dianggap mampu untuk memberikan penjelasan secara empirik. Meski demikian, sejak tahun 1970-an, mazhab ekonomi institusional mengalami kebangkitan lagi. Namun, mazhab ekonomi institusional yang bangkit belakangan tersebut tidak sepenuhnya sama dengan mazhab ekonomi institusional yang dibawa oleh Veblen dan kawan-kawan. Hal ini menyebabkan mazhab institusional yang muncul belakangan tersebut sering dinamakan sebagai mazhab institusional baru atau New Institutional Economics. Sementara pandangan Veblen dan selanjutnya sering disebut sebagai mazhab institusional lama, Old Institutional Economy. Mazhab ekonomi institusional baru ini pada umumnya membahas perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan dari 4 teori yang juga dapat digunakan sebagai alat analisis. Apa saja itu? 4 teori tersebut meliputi, yang pertama adalah teori biaya transaksi, yang kedua teori hak kepemilikan, teori ketiga adalah teori pemilihan publik, dan yang terakhir teori keempat adalah teori permainan atau yang lebih dikenal sebagai game teori. Perbedaan mendasar lainnya antara mazhab institusional lama dan mazhab institusional baru adalah menggunakan 2 dasar asumsi, yaitu bahwa manusia berperilaku rasional atau rational individual behavior, dan adanya fungsi preferensi individu yang jelas, di mana kedua asumsi tersebut juga merupakan asumsi dasar yang sangat penting bagi mazhab neoklasik. Oleh karena itu, mazhab institusional baru seringkali tidak diposisikan sebagai sanggahan terhadap mazhab ekonomi neoklasik, sebagaimana mazhab institusional yang lama, tapi sebagai bentuk pengembangan atau extension dari mazhab ekonomi neoklasik. Tokoh yang pertama adalah Tristan Bunde Veblen. Ini adalah seorang ahli ekonomi dan sosiolog kebangsaan Amerika, dan pemimpin pergerakan ekonomi institusional pastinya. Selain itu, dia juga populer atas kritik cerdasnya mengenai kapitalisme sebagai yang dibuktikan dalam bukunya yang berjudul The Theory of the Leisure Class. Inti pemikiran Veblen dapat dinyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu dan masyarakat, tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi, tetapi juga karena motivasi lain, seperti motivasi sosial dan kejiwaan. Maka Veblen tidak puas terhadap gambaran teoritis tentang perilaku individu dan masyarakat dalam pemikiran ekonomi ortodoks. Dengan demikian, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada yang ditemukan dalam pandangan-pandangan ahli ekonomi ortodoks. Revolusi perkembangan pemikiran yang dikemukakan Veblen, yaitu dengan memperluas lingkup pengkajian ilmu ekonomi, membawa akibat perluasan dan perubahan dalam metodologi, andaian-andaian, dan perilaku variabel-variabel ekonomi. Veblen melihat pengkajian ilmu ekonomi dari berbagai macam aspek ilmu sosial sehingga diperlukan interdisiplin. Oleh karena itu pula Veblen mendapat tuduhan sebagai seorang pemikir ekonomi, tetapi juga sebagai seorang sosiologis. Pandangan pemikiran Veblen yang utama bahwa teori-teori ekonomi ortodoks seperti teori konsumsi, perilaku bisnis, andaian-andaian laba maksimal, persaingan sempurna itu ditolak. Persaingan sempurna hampir tidak terjadi. Yang banyak terjadi adalah monopoli. Bukan persaingan harga, tetapi harga ditetapkan lebih tinggi. Konflik-konflik yang terjadi bukan lagi antara tenaga kerja dan pemilik modal, tetapi antara bisnismen dengan para teknisi. Karena dunia bisnis telah dikuasai oleh mesin, maka peranan teknisilah yang menentukan proses produksi tersebut. Namun, pandangan Veblen ini kemudian menuai banyak penolakan.
Dikarenakan sukar dipahami karena mengambil istilah-istilah yang datang dari disiplin ilmu yang lain. Namun demikian, pandangan-pandangan Veblen ini telah mendorong perkembangan ilmu ekonomi kelembagaan yang ada di Amerika Serikat. Murid-muridnya kemudian melanjutkannya dan melakukan pengembangan pada pemikiran-pemikirannya. Menarik sekali kan? Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang wajar, namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat, serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Teman-teman mahasiswa, pada bahasan kedua kita akan melanjutkan dari perkembangan pemikiran Veblen. Tindakan kolektif dan surplus yang tidak produktif. Sejarah mengungkapkan Wesley Mitchell, seorang ilmuwan sejati yang tidak terpengaruh oleh pemikiran lain. Dia punya pandangan sendiri. Oleh karena itu, tidak semua pandangan Veblen disetujuinya. Bahkan, di samping pemikiran ekonomi ortodoks, pandangan Veblen mendapatkan kritik. Mitchell keberatan terhadap asumsi-asumsi, logika yang abstrak ekonomi ortodoks karena dia tidak pernah menggunakannya sebagai teori dalam penelitian. Dia lebih menekankan penelitian empirik dan menjelaskan data dengan deskriptif.
Pendekatan sejarah dengan mempelajari sebab-sebab yang menjadi kumulatif secara evolusioner digunakan dalam analisis siklus bisnis. Fluktuasi kegiatan ekonomi dapat diamati dari keputusan-keputusan pengusaha, reaksi-reaksi pengusaha terhadap perubahan laba. Siklus bisnis terdiri dari beberapa tahap, yakni resesi, depresi, pemulihan, dan masa-masa makmur. Ini bisa disebut sebagai boom. John R. Commons, seorang pelopor ajaran ekonomi kelembagaan di Universitas Wisconsin, Commons mencoba untuk melakukan perubahan sosial, menyempurnakan struktur dan fungsi pendidikan di kampusnya, dan banyak memberikan sumbangan dalam ekonomi perburuan. Pandangannya terhadap ekonomi ortodoks adalah penolakannya pada lingkungan ekonomi yang sempit, statik, dan mencoba memasukkan segi-segi kejiwaan, sejarah, hukum, sosial, dan politik dalam bahasannya. Teori harga dalam ekonomi ortodoks hanya berlaku dalam kondisi-kondisi khusus. Dalam pasar ekonomi ortodoks terjadi pertukaran, tetapi bukan hubungan pertukaran. Dia membagi 3 macam transaksi dalam pasar, yakni transaksi pengalihan hak milik kekayaan, transaksi kepemimpinan, dan transaksi distribusi. Dalam transaksi tersebut melibatkan aspek-aspek kebiasaan, adat, hukum, dan juga kejiwaan. Pandangan pemikiran Hobson tentang kritiknya terhadap ekonomi ortodoks, yaitu ada 3 kelemahan teori ekonomi ortodoks yang ditemukannya, yakni tidak dapat menyelesaikan masalah full employment yang dijanjikan teori ekonomi ortodoks, distribusi pendapatan yang senjang, dan pasar bukanlah ukuran terbaik untuk menentukan ongkos sosial. Adanya ekonomi normatif dan positif tidak disetujuinya. Oleh karena keduanya mengandung unsur etika, hipotesis tentang timbulnya imperialisme. Karena terjadi underconsumption dan oversaving dalam negeri. Maka diperlukan penanaman modal ke daerah-daerah yang baru. Pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mendorong ekonomi ke arah full employment dan meningkatkan pendapatan pekerja dan meningkatkan produktivitas. Pembayaran terhadap faktor-faktor produksi dapat ditentukan atas kebutuhan cukup untuk meningkatkan produktivitas dan dengan memberikan kelebihan yang tidak produktif. Dengan semakin meratanya pembagian pendapatan akan mendorong peningkatan produktivitas, meningkatkan konsumsi, dan akan terhindarkan dari resesi. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan, vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama.
Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Oke teman-teman mahasiswa, dengan pemaparan tadi, jika dikaitkan dengan keadaan perekonomian saat ini, setujukah kalian dengan pemikiran mazhab institusionalisme ini? Coba kalian diskusikan. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Thalassemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama thalassemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak thalassemia mayor. Jika thalassemia mayor menikah dengan pembawa thalassemia, maka akan melahirkan 50% anak thalassemia mayor. Jika sesama pembawa thalassemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak thalassemia mayor.
Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Teman-teman mahasiswa, jadi dengan pemaparan yang telah kita simak tadi, secara mendasar ekonomi institusional secara umum adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi atau lebih dikenal sebagai economic behavior seseorang atau suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi sendiri dalam hal ini memiliki arti yang cukup luas dan secara singkat dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal, yang sengaja disusun untuk membatasi atau mengatur hubungan antar manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Institusi formal dapat berupa peraturan, regulasi, hukum perundangan, dan lain-lain. Sementara institusi informal dapat berupa konvensi, tren, budaya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, institusi di sini tidak sama dengan organisasi. Mazhab institusional dalam awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan atau maximizing profit behavior. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Demikian perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan pertemuan depan yang akan membahas materi yang tidak kalah menarik. Saya Karisma Danang Yuangga, pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar.